Meningkatnya pengguna internet di Indonesia berdampak pada kegiatan jual beli secara online yang berkembang sangat pesat. Kegiatan jual beli yang dulunya hanya dilakukan dengan tatap muka secara langsung antara penjual dan pembeli, namun sekarang telah mengalami perubahan. Bahkan, antara penjual dan pembeli tidak saling kenal dan tidak saling bertemu. Hal tersebut tentunya membawa dampak positif, di mana penjual dapat memasarkan barangnya secara lebih luas dan masif, serta pembeli juga dapat memilih barang sesuai yang dibutuhkan dan diinginkan. Namun, kegiatan jual beli secara online ini terkadang juga membawa dampak negatif. Kadangkala, sering kita jumpai bahwa penjual tidak secara jujur menampilkan kondisi dan kualitas barangnya, sehingga pembeli merasa dirugikan atau ditipu terhadap apa yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Pertanyaan berikutnya, apa yang bisa dilakukan oleh pembeli apabila menerima barang yang berbeda atau tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan? Berikut ulasannya. Suatu perjanjian jual beli telah dinyatakan lahir pada saat terjadinya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak terhadap suatu hal pokok yang menjadi perjanjian. Sepakat di sini diartikan sebagai pertemuan kehendak antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Dalam transaksi online, pertemuan kesepakatan terjadi antara kedua belah pihak ketika pernyataan pihak yang satu kemudian disetujui oleh pihak yang lain. Sebagai contoh ilustrasi, seorang penjual menjual barang berupa handphone dengan merek iPhone 11 dengan harga 10 juta rupiah. Kemudian, ada seorang pembeli yang berminat terhadap barang tersebut. Setelah ada komunikasi, maka tercapai kesepakatan antara pembeli dan penjual untuk membeli handphone tersebut. Biaya yang disepakati yakni harga handphone 10 juta rupiah dan biaya ongkos kirim sebesar 50.000 rupiah. Setelah tercapai kata sepakat, pembeli membayarkan tarif dan ongkos kirim kepada penjual melalui rekening bank. Singkat cerita, barang sudah dikirimkan oleh penjual dan diterima oleh pembeli. Setelah pembeli menerima barang tersebut, ternyata barang yang diterima bukan merupakan HP dengan merek iPhone 11 seperti yang ada di foto maupun seperti yang telah diperjanjikan sebelumnya. Namun, ternyata pembeli justru menerima HP mainan anak kecil yang seharga 30 ribuan. Hal ini tentu telah merugikan pembeli dan pembeli merasa tertipu oleh penjual. Pembeli lantas menanyakan dan menghubungi penjual. Akan tetapi, ternyata nomor HP-nya telah diblokir oleh penjual. Lantas, apa yang harus dilakukan oleh pembeli menghadapi kenyataan tersebut? Dalam kasus tersebut, pembeli telah melaksanakan kewajiban atau prestasinya dengan menyerahkan uang seharga dengan barang yang ia beli. Akan tetapi, penjual tidak mengirimkan spesifikasi dan jenis barang sesuai yang telah disepakati. Dengan kata lain, penjual dapat dikatakan telah melakukan wan prestasi atau ingkar janji terhadap kewajiban yang telah disepakati. Sehingga, secara hukum keperdataan, penjual dapat mengajukan gugatan atas dasar wan prestasi yang diatur dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ke Pengadilan Negeri. Namun, langkah mengajukan gugatan wan prestasi ke pengadilan biasanya bukan menjadi langkah yang pertama. Umumnya, pihak yang dirugikan dalam kegiatan jual beli akan berusaha menagih kepada pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya secara intens dan terus-menerus, serta mengupayakan agar pulih dan kembalinya kerugian yang ia alami. Tetapi, langkah tersebut sejatinya hanya terbatas pada usaha dan kemampuan dari seseorang dalam melacak keberadaan si penjual, dikarenakan pembeli juga belum pernah mengenal atau belum pernah bertatap muka dengan penjual, atau biasanya pembeli yang tertipu sering membagikan kisah dan pengalamannya di media sosial agar orang lain juga tidak mengikuti jejaknya membeli barang pada penjual yang nakal. Selain itu, langkah mengajukan gugatan ke pengadilan tentu membutuhkan biaya yang mahal dan waktu yang panjang serta sangat melelahkan. Bukan mendapatkan biaya ganti kerugian, malah pihak yang dirugikan terkadang terrepotkan dengan berbagai biaya-biaya lain seperti biaya administrasi pengadilan dan biaya penasihat hukum atau advokat. Selain langkah secara keperdataan, maka pihak yang dirugikan juga dapat mengajukan langkah secara hukum pidana dengan membuat laporan ke kepolisian setempat. Umumnya, terkait dengan kasus penipuan jual beli online, maka akan dikenakan pasal 378 KUHP yang pada intinya perbuatan penipuan akan diganjar dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun. Selain itu,
juga dapat dilaporkan dan diancam pidana dengan Undang-Undang ITE karena telah menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Perbuatan tersebut akan diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Penyelesaian kasus secara hukum pidana tentu juga memiliki sisi positif dan sisi negatif. Dalam hukum pidana, tentu kepolisian memiliki tugas untuk melindungi masyarakat dari segala perbuatan kriminal. Sehingga, terhadap tindak pidana penipuan, kepolisian memiliki kewenangan yang kuat untuk dapat menangkap pelaku dan menetapkan sebagai tersangka, sehingga dapat mencegah aksi pelaku untuk melakukan penipuan yang lebih luas. Namun, penegakan hukum pidana belum tentu akan mengembalikan ganti kerugian yang dialami korban. Apabila barang atau uang yang menjadi objek penipuan telah digunakan tersangka, maka sulit rasanya korban akan mendapatkan haknya kembali. Penegakan hukum pidana lebih menonjolkan adanya sanksi pidana kemerdekaan atau sanksi memenjarakan kepada pelaku. Sementara untuk denda, hal tersebut bersifat opsional jika tersangka mampu membayarkannya. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan oleh penjual secara perdata dapat dikatakan sebagai wan prestasi dan secara pidana merupakan tindak pidana penipuan. Untuk itu, langkah yang bisa Anda ambil perlu mengedepankan dengan cara-cara yang bersifat kekeluargaan. Namun, jika penjual tidak beretikat baik, penjual tersebut dapat digugat secara perdata atau dilaporkan ke pihak kepolisian untuk dapat diproses secara pidana. Oleh karena itu, terhadap kegiatan jual beli, khususnya yang dilakukan secara online, maka perlu adanya kewaspadaan dan kehati-hatian oleh masyarakat agar terhindar dari tindak pidana penipuan maupun adanya ingkar janji atau wan prestasi dari penjual. Lalu, bagaimana tips untuk melakukan kegiatan jual beli yang aman? Pertama, pastikan bahwa situs online shop atau penjual merupakan tempat pembelian yang terpercaya. Untuk mengeceknya, maka dapat dilakukan dengan mencari tahu ulasan atau review orang yang pernah bertransaksi. Kedua, jangan tergiur dengan harga yang murah. Jika menemukan barang di situs belanja online yang harganya tidak masuk akal alias sangat murah, maka harus tetap hati-hati dan waspada. Yang ketiga, baca deskripsi atau spesifikasi barang dengan cermat, karena banyak orang yang merasa tertipu ketika produk yang datang tidak sesuai dengan ekspektasi. Keempat, hindari transfer langsung ke penjual untuk mengantisipasi penipuan. Lebih baik jika memungkinkan pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau cash on delivery. Namun, jika tidak memungkinkan, maka dapat dilakukan dengan pihak ketiga seperti melalui marketplace atau rekening bersama. Yang kelima, setelah berhasil melakukan transaksi pembayaran, simpan bukti pembayaran dengan baik-baik. Ini mungkin saja diperlukan apabila terjadi hal-hal yang tidak diperkirakan sebelumnya. Dan yang terakhir, cermati syarat dan ketentuan yang berlaku dari penjual, mulai dari garansi, kesepakatan pembelian barang jika terjadi kerusakan, maupun perbedaan barang yang ditampilkan dengan barang yang datang. Dengan mencermati syarat dan ketentuan yang diberlakukan setiap toko, maka kita sudah siap menerima apa yang telah dijanjikan oleh penjual. Rekan-rekan, sudah siap untuk jual beli lagi? Tetap cermati dan hati-hati sebelum transaksi. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan.